Halo pemirsa, apa kabar? Semoga sehat-sehat semua, semoga baik-baik aja. Salam jumpa bersama saya Faisal dari investigasifaisal.com. Di video kali ini saya ingin berbagi info seputar kelebihan salah satu skutik Yamaha yang seringkali jadi alternatif pilihan dari Yamaha NMAX. Motor yang saya maksud adalah Yamaha Lexi. Nah, ini yang namanya produk, baik itu motor atau yang lainnya. Sebagus apapun dia kan pasti ada kekurangannya. Nah, oleh karena itu, selain video yang ngebahas kelebihannya Yamaha Lexi, saya juga ngebuat video yang mengulas kekurangannya. Tapi supaya durasi videonya nggak jadi terlalu lama, video yang ngebahas kekurangan Yamaha Lexi tersebut saya rekam terpisah. Video yang saya rekam terpisah juga adalah video yang menjelaskan perbedaan antara ketiga varian Yamaha Lexi, yaitu Yamaha Lexi S ABS, kemudian Yamaha Lexi S, dan yang terakhir, Yamaha Lexi versi standar. Supaya infonya lengkap, supaya pemirsa nggak kecewa salah milih motor, sesudah nonton video ini silakan tonton juga kedua video tersebut. Link videonya saya sertakan di deskripsi video ini. Baik, supaya nggak banyak buang waktu, kita langsung mulai aja ya videonya. Di antara sekian banyak hal yang perlu kita cermati sewaktu kita milih motor, ada dua hal yang rasanya perlu mendapatkan perhatian ekstra dari kita, terutama kalau motornya mau kita jadikan sebagai motor harian. Kedua hal yang saya maksud adalah efisiensi BBM dan kenyamanan motornya. Untuk itu, supaya ulasannya nggak ngelantur kemana-mana, saya akan memfokuskan bahasan video ini di kedua hal tersebut. Kita mulai dari aspek efisiensi BBM-nya dulu ya. Walaupun kapasitas mesinnya nggak sebesar NMAX, cc Yamaha Lexi terhitung besar ya kalau dibandingkan dengan cc motor matic pada umumnya. Cc motor matic kan biasanya di kisaran 110 cc. Nah, ini cc-nya Lexi itu dia adalah 125 cc. Nah, dengan cc sebesar itu, Yamaha Lexi dia jadi nggak cuma tangguh di jalan perkotaan ya, yang jalannya datar-datar, tapi dia juga tangguh kalau di bawah nanjak. Nah, ini yang saya maksud sambil boncengan ya, nanjaknya bukan sendirian. Tapi kita tentunya harus realistis ya dalam hal ini. Jangan berharap dengan cc 125 motor bisa ngelibas tanjakan sambil harus ngangkut beban misalkan 200 kg ke atas ya. Kasihan ya motornya. Tapi selama total beban pengendaranya di kisaran 120 sampai 125 kg, ngelibas tanjakan sambil boncengan itu sama sekali bukan masalah untuk Yamaha Lexi. Terutama kalau cara mengemudi motor maticnya benar. Nah, ini maksudnya mengemudi motor matic yang benar itu seperti apa? Untuk lebih jelasnya, silakan pemirsa tonton juga video saya yang menjelaskan bagaimana cara pakai motor matic supaya tenaganya benar-benar keluar ya, nggak loyo, tanpa harus keluar uang buat ngilik mesin motornya. Link videonya saya sertakan juga di deskripsi video ini. Tadi sebelumnya disebutkan kalau cc Yamaha Lexi itu dia terhitung besar untuk ukuran motor matic pada umumnya. Nah, ini sekarang soal efisiensi BBM-nya gimana? Apa karena tenaganya besar lalu motornya jadi boros? Untuk Yamaha Lexi untungnya nggak seperti itu. Motor ini sama sekali nggak boros. Kita coba lihat aja si rasio konsumsi BBM-nya yang berada di kisaran 142,5 sampai 145. Sebagai perbandingan, motor matic sudah bisa dibilang irit kalau si rasio konsumsi BBM-nya di 140. Jadi kalau dia bisa nyampe 142,5 apalagi 145, ekstra irit ya berarti motornya. Nah, kenapa Lexi bisa seirit itu? Selain karena mesinnya yang udah blue core, Lexi juga dia udah dilengkapi dengan VVA. Nah, kombinasi blue core dan VVA itulah yang menjadikan Lexi mesinnya bertenaga tapi dia tetap irit. Tapi kelebihannya Yamaha Lexi di sektor permesinan bukan cuma itu aja. Lexi juga dilengkapi dengan stop and start system, kemudian SMG, dan liquid cooling. Kita bahas satu persatu, kita mulai dari stop and start system. Dengan fitur stop and start system ini, mesin motor akan berhenti secara otomatis ketika sensor mendeteksi motor berhenti lebih dari 3-5 detik. Misalnya sewaktu kita berhenti di lampu merah. Nah, itu kan selama berhenti di lampu merah, si mesin motornya kan dia nyala ya, tapi motornya nggak bergerak maju. Nah, itu berarti ada bahan bakar yang terbuang percuma. Kalau si fitur stop and start systemnya ini kita aktifkan, bahan bakar yang terbuang percumanya jadi minimal. Lalu untuk menyalakan mesin motornya, pemirsa nggak perlu menstarter ulang motornya ya, tinggal ditarik aja si tuas gasnya,
si mesin motor secara otomatis akan menyala lagi. Jadi praktis banget, nggak repot. Si fitur stop and start system ini dia bisa di on off ya. Jadi kalau pemirsa nggak suka misalkan si mesin motornya berhenti secara otomatis ketika di lampu merah, si saklar stop and startnya tinggal dipindahin aja ke posisi off. Gampang banget, jadi pemirsa nggak perlu bawa motornya ke bengkel segala. Berikutnya adalah SMG atau Smart Motor Generator yang fungsinya menjadikan mesin motor nggak kasar, nggak berisik ketika motornya di starter. Pemirsa yang suka sama mesin motor yang halus, nggak kasar, nggak berisik, rasanya bakalan suka banget ya sama kelebihan Lexi yang satu ini. Terus kalau liquid cooling, dia gunanya apa? Si liquid cooling ini pada prinsipnya adalah radiator yang fungsinya menjaga suhu mesin motor agar dia tetap optimal dan nggak mudah overheated. Oke, tadi pertanyaan seberapa irit Yamaha Lexi sudah terjawab ya. Sekarang kita lihat seberapa nyaman motornya. Kurang lebihnya seperti Yamaha NMAX, Yamaha Lexi ini dia punya ruang dek kaki yang selain luas, si desainnya juga dibuat untuk mengakomodasi posisi berkendara motor yang nyaman dan rileks. Memang si ruang dek kakinya ini dia nggak selega dan senyaman ruang dek kakinya NMAX ya. Tapi kalau dibandingin dengan banyak motor yang lain, luas dan desain dek kaki Yamaha Lexi ini boleh banget. Dan ada satu kelebihan dari ruang dek kaki Lexi yang tidak dimiliki oleh seri motor NMAX. Yaitu dia bisa dipakai untuk ngangkut galon air mineral. Dan ini bisanya beneran ya. Soalnya si ruang dek kaki Lexi, dia memang sengaja dibuat oleh Yamaha agar bisa digunakan untuk mengangkut galon air mineral. Jadi buat pemirsa yang suka pakai motornya untuk ngangkut galon air mineral, rasanya nggak bakalan nyesel kalau milih Yamaha Flex ini. Selain ruang dek kakinya, yang juga nyaman dari motor Yamaha Lexi ini adalah joknya yang lega dan empuk. Karena si joknya lega, udah gitu empuk, si motor ini jadi pilihan yang pas banget ya untuk dijadikan sebagai motor keluarga misalkan. Faktor pendukung kenyamanan berikutnya yang ditawarkan oleh Yamaha Lexi adalah kapasitas tangki bensinnya yang mencapai 4,2 liter. Nah ini buat pemirsa yang terbiasa menggunakan motor yang kapasitas tangki bensinnya mencapai belasan liter, angka 4,2 mungkin kelihatan nggak ada apa-apanya ya. Tapi kalau tangki bensin Lexi ini kita isi penuh, terus kita kalikan dengan rasio konsumsi BBM-nya yang mencapai 1,42,5 ya. Ini yang saya ambil 1,42,5 ya, bukan yang 1,45, supaya nggak terlalu optimis. Dengan motor ini, pemirsa bisa menempuh jarak kurang lebih sejauh 175 km tanpa harus berhenti di tengah perjalanan untuk mengisi bahan bakar. Nah ini terutama untuk motor harian, daya jelajah segitu rasanya bakal ngasih banyak kemudahannya, karena ya itu tadi pemirsa jadi nggak perlu repot harus sering berhenti di pom bensin untuk isi BBM. Kelebihan berikutnya dari Yamaha Lexi masih di aspek kenyamanan, dia sudah dilengkapi dengan electric power socket. Dengan fitur ini, pemirsa jadi nggak usah khawatir lagi sewaktu handphonenya kehabisan baterai di tengah perjalanan, tinggal dicas saja handphonenya di motor, beres. Praktis banget, nyaman banget. Selain punya segudang fitur yang mendukung efisiensi BBM, lalu kemudian kenyamanan, Lexi masih punya beberapa kelebihan lainnya. Pertama, kita lihat dulu fitur yang mendukung aspek keamanan motor ini. Salah satunya adalah lampu hazard. Fitur ini rasanya pemirsa sudah familiar banget ya. Fitur yang sangat penting untuk keselamatan dan keamanan berkendara. Lalu selain lampu hazard, si Yamaha Lexi ini dia juga sudah dilengkapi dengan ban tubeless yang si tapak ban yang lebar. Nah ini dengan tapak ban lebar, motor jadi nggak mudah tergelincir ketika kita menikung dengan kecepatan tinggi atau ketika kita melintasi permukaan jalan yang licin. Selain itu, karena udah tubeless, si bannya juga jadi nggak akan langsung kempes ya ketika tertusuk paku. Jadinya pemirsa masih ada waktu untuk bawa motornya ke bengkel tambal ban terdekat. Untuk spek bannya sendiri adalah sebagai berikut. Jadi untuk ban depan dia ukurannya 90/90 dengan diameter velg 14 inci. Kemudian untuk ban belakang ukurannya adalah 100/90 dengan diameter velg yang sama yaitu 14 inci. Kelebihan selanjutnya adalah Smart Lock dan Side Stand Switch. Smart Lock ini dia fungsinya sama seperti rem tangan ya yang ada di mobil. Jadi dengan fitur ini pemirsa nggak perlu lagi menekan dan menahan tuas rem belakangnya lama-lama ketika terpaksa harus berhenti di tanjakan karena macet misalnya. Pemirsa tinggal pijit aja si tombol Smart Lock-nya, motornya akan berhenti nggak mundur. Terus kalau side stand switch itu gunanya apa? Kadang kan kita kalau lagi dikejar waktu ya, atau pas lagi nggak fokus, si motornya itu langsung kita gas dan langsung maju, padahal si standar sampingnya belum kita lipat. Nah dengan side stand switch ini, kejadian kayak gitu nggak bakalan terjadi,
Soalnya dengan fitur ini, motor jadi nggak akan bisa di starter ya, atau kalau si mesin motornya lagi nyala, dia bakalan langsung mati, begitu si standar sampingnya diturunkan atau digunakan. Jadi fungsinya adalah mengurangi resiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dua kelebihan tambahan terakhir yang dimiliki oleh Yamaha Lexi adalah lampu depannya yang udah LED, kemudian si speedometernya juga dia udah digital, jadi bukan analog lagi. Nah, kelebihan speedometer digital ini dia bukan sekedar akurasinya yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan speedometer analog, tapi yang paling penting kalau menurut saya adalah si informasinya jadi lebih lengkap dan lebih informatif. Salah satunya yang menurut saya sangat penting adalah voltmeter. Terutama untuk motor yang murni mengandalkan starter elektrik, voltmeter sangat penting ya. Soalnya kita jadi bisa tahu apa si kondisi aki motor kita ini masih bagus atau sudah waktunya untuk diganti. Baik, demikian pemirsa videonya. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini cukup bermanfaat. Kalau dinilai ada manfaatnya, ada gunanya buat pemirsa, jika berkenan silakan like videonya, share videonya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe ke channel ini dan aktifkan bel notifikasinya. Oh ya, ini sekedar mengingatkan, tadi ya supaya infonya lebih lengkap, supaya pemirsa nggak kecewa karena salah beli motor. Setelah nonton video ini, silakan tonton juga video saya yang ngebahas kekurangan Yamaha Lexi dan yang menjelaskan perbedaan di antara ketiga variannya. Link videonya ada di deskripsi video ini. Makasih ya udah nonton video ini, makasih banget. Sampai jumpa lagi di video investigasifaisal.com yang lain.